Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar rahmat dan anugerah dan karunia-Nya bagi kita semuanya. Alhamdulillah, dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, Allah berikan kepada kita nikmat Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala kenalkan kita akan zat yang maha agung dan mulia, zat Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah kenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Allah utus Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau kitab sucinya, Al-Quranul Karim, dan kita beriman kepada itu semua. Ini adalah nikmat besar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai muslim, karena dengan nikmat Islam yang kita yakini kebenarannya ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengantarkan kita kepada seluruh kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Hidup di dunia, kita tahu bahwa hidup di dunia itu sementara. Kita tahu bahwa hidup di dunia ini tempatnya beramal. Di dunia ini tempat kita nabung, mengumpulkan segala kebaikan yang insya Allah akan menjadi bekal kita nanti di akhirat. Orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah mereka yang paham bahwa dunia ini untuk beramal untuk akhirat, untuk sesudah kematian. Maka dia tundukkan dirinya, dia tundukkan hawa nafsunya untuk akhirat. Dia tundukkan hawa nafsunya untuk akhirat, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun konsekuensinya adalah mengorbankan harta dan nyawa. Ketika dia sadar bahwa kemuliaan seorang muslim adalah ketika dia menegakkan tauhid, menegakkan la ilaha illallah. Kemuliaan seorang muslim adalah ketika dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalani hidup ini di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia jadikan hidup ini untuk mencari kemuliaan itu. Dan andai kata di dalam mencari kemuliaan ini dia pun kemudian harus mati, maka matinya pun adalah mati yang mulia, mati syahid. Tidak ada mati yang lebih mulia di dalam Islam melebihi syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang beriman kepada Allah dengan benar keimanannya, maka dia akan mengejar kemuliaan itu. Dia akan mencari kemuliaan tersebut. Dia berharap, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tulus agar bisa mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man sa'ala Allah asy-syahadata bisidqin ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa in mata ala firashihi. Barang siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tulus, dengan ikhlas, dia tulus minta kepada Allah mati syahid, Allah akan tempatkan dia bersama para syuhada walaupun mati di tempat tidurnya. Artinya walaupun matinya wajar biasa,
tapi karena dia dengan ikhlas tulus minta kepada Allah, ya Allah, jadikan aku seorang yang mati syahid di jalan-Mu, maka walaupun dia mati di tempat tidurnya, dia bersama para syuhada. Karena innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu tergantung dengan niatnya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tentang keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pembahasan sebelumnya, kita membahas tentang jihad. Dan tentang keutamaan jihad ini begitu banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan akan hal ini. Yang diantaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 216. Surat Al-Baqarah ayat 216. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Ayat 216 dari surat Al-Baqarah. Ada yang bisa bacain terjemahannya? Ada yang bisa bacain terjemahannya? Silakan. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Barakallahu fi. Ayat ini menunjukkan tentang kewajiban jihad. Yang disebutkan di dalam ayat ini al-qital. Qital itu berperang. Nah, kalau kita ingin melihat akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kita menilai, memahami suatu hukum, bahwa setiap hukum itu berlaku ketika terpenuhi segala syarat-syaratnya. Ya. Artinya tidak akan mungkin suatu hukum itu berjalan tanpa ada syaratnya. Contoh, sholat 5 waktu itu wajib, benar ya? Fardu ain bagi setiap muslim. Sholat zuhur wajib bagi kita. Namun di antara syaratnya sholat ini adalah masuk waktu, benar ya? Dan tidak boleh kita sholat sebelum masuk waktu. Kemudian juga di antara syaratnya ini bahkan rukun dalam sholat adalah berdiri ketika mampu. Ya, ketika mampu. Ketika tidak mampu maka dia boleh sholat sambil duduk dan seterusnya. Demikianlah semua syariat. Jadi ada syarat yang harus dipenuhi, yang diantaranya adalah al-qudrah wal istita'ah, ya, kemampuan. Ya, dia mampu melaksanakannya. Ketika tidak mampu, maka kewajiban itu gugur bagi siapapun. Ketika turunnya ayat ini, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ayat ini termasuk ayat yang turun di kota Madinah. Pertama kali, sebagaimana di kajian sebelumnya telah dibahas, bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang beriman untuk berperang. Pertama adalah dilarang. Ya, kalau ingat kajian yang lalu, di bulan lalu saya telah membahas akan hal ini. Pertama, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh sabar untuk tidak melakukan perlawanan kepada orang-orang kafir. Kenapa dilarang? Dilarang karena lemah. Dilarang karena dari sisi maslahatnya dibandingkan mafsadatnya, lebih besar mafsadatnya ketimbang maslahatnya. Sudah minoritas, sedikit, terus kemudian mau melakukan perlawanan, peperangan, yang akibatnya apa? Akan menyebabkan kesialan bagi mereka sendiri. Ya, maka pertama adalah dilarang. Setelah itu diizinkan. Kapan diizinkan? Ya, diizinkan itu ketika mereka terus diperangi dan dizalimi. Sebagaimana di surat Al-Hajj ayat 38. Kalau masih ingat kajian bulan lalu, ya, disebutkan udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu fa innallaha ala nasrihim laqadir.
diizinkan bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya dan karena mereka dizalimi, sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk menolong mereka. Pertama dilarang, kemudian tahapan keduanya adalah diizinkan. Karena mereka terus dizalimi, dan Allah Maha tahu bahwa umat Islam ketika diizinkan itu, kapan itu diizinkannya? Setelah hijrah ke Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, kaum muslimin mendapatkan penolong, ya, support, penolong yang membantu mereka dari kalangan Ansar, dan umat Islam telah memiliki kekuatan. Di saat itulah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diizinkan, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka untuk berperang, ya, untuk berperang. Dan itu pun tahapannya bukan langsung membabi buta melawan sana dan sini dan lain sebagainya, tapi memerangi siapa yang memerangi kita. Ya, sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 190, ya, tidak jauh dari ayat yang sedang kita baca ini. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Ini perintah dari Allah untuk melawan mereka-mereka yang memerangi kita. Nah, kondisi ini, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang itu diperangi terus. Maka ayat 190 dari surat Al-Baqarah. Kondisi ini seperti yang dialami oleh kita ketika kita dijajah. Ya, dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang, dijajah oleh beberapa negara yang lainnya, Portugis misalnya. Dijajah oleh Inggris. Pernah nggak dijajah Inggris kita? Kapan? Hah? Kapan dijajah Inggris? Ayo. Kapan? Setelah kemerdekaan. Masya Allah, Bu Noni masih ingat. Iya. Setelah proklamasi malah Inggris datang untuk mengambil alih negeri kita dari Jepang. Nah, itu Masya Allah, para pejuang-pejuang kita ini, para pahlawan nasional, para pejuang ini, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala melawan siapapun yang berusaha untuk mengambil alih negeri ini. Mereka berjihad di jalan Allah melawan orang-orang yang memerangi mereka. Pekikan mereka, teriakan mereka adalah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, demikian pula yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Gaza, ya, dan juga di negeri-negeri umat Islam yang lainnya, yang mereka itu diperangi, diintimidasi, dizalimi. Mereka berjuang untuk itu, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika umat Islam menegakkan syiar syariat jihad ini yang menjadi kemuliaan Islam dan kaum muslimin, ya, yang membuat Islam itu menjadi jaya, disegani, ditakuti. Yang ketika syiar jihad itu tegak di kalangan umat Islam, maka orang-orang kafir tidak berani macam-macam dengan Islam dan kaum muslimin. Ini dari sejak dahulu kala, di masa berdirinya dinasti-dinasti Islam, dari zaman Khulafaur Rasyidin, dari zaman Nabi SAW, kemudian Khulafaur Rasyidin, kemudian dinasti Bani Umayyah, kemudian dinasti Bani Abbasiyah, sampai Kesultanan Turki Utsmani yang terakhir, itu tetap ketika syiar jihad ini ditegakkan, maka umat Islam memiliki kehormatan dan harga diri. Namun ketika itu mulai hilang dan sirna, ketika umat Islam banyak termakan dengan penyakit wahan, cinta dunia, takut mati, dan kemudian kita menjadikan mereka, orang-orang kafir itu, menjadi kiblat kita. Kita ikuti mereka, kita contoh lifestyle mereka, kita jadikan mereka sebagai uswatun sayyi'ah, ya, bukan uswatun hasanah, ya, suri tauladan yang buruk. Kita lupa akan akhirat, kita lebih mencintai dunia ketimbang akhirat, maka kita melihat bahwa kehinaan itu terjadi pada diri kaum muslimin. Kata Nabi SAW dalam salah satu sabdanya, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa raditum biz zar' wa tabi'tum athnabal baqar wa taraktumul jihad,
sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Ketika kalian sudah bertransaksi dengan inah itu salah satu jenis transaksi riba. Jadi supaya gampangnya, kalau kalian sudah biasa bertransaksi riba dalam kehidupan keseharian, sedikit-sedikit riba, anak sekolah gadai, ini ngutang, mau kerja ngutang riba, semua begitu. Ketika kebiasaan riba ini sudah menjadi kebiasaan kalian suka bercocok tanam, kalian suka mengikuti ekor-ekor sapi, artinya beternak, kalian asik kalau bicara tentang pekerjaan, tentang bisnis, tentang dunia, ya, kalian excited banget dengan hal ini, sangat semangat ketika bicara tentang investasi, dunia, berapa kenaikannya duitnya dan lain sebagainya. Wa taraktumul jihad, dan pasti kalian tinggalkan jihad. Pasti orang kalau cinta dunia pasti takut mati, pasti nggak mungkin enggak. Ya, bagaimana dia pengen mati, dunianya lagi dibangun, ya, kurang lebih sebulan yang lalu atau kurang dari sebulan yang lalu. Ya, ana dapat kabar berita duka seorang teman, seorang dokter, dokter anestesi yang masya Allah, beliau kurang lebih 2 bulan yang lalu baru pindah rumah. Rumahnya itu di daerah Bintaro, daerah yang sangat keren di sana, 700 meter tanahnya 700 meter, rumahnya 1000 lebih karena 3 lantai, ada basement, ada lantai dasar, ada lantai atas, pakai lift rumahnya. Keren, luar biasa rumahnya. Anak diundang untuk ngisi kajian di rumahnya sebagai bentuk syukuran karena rumah itu baru ditempati, walaupun lagi finishing, rumahnya belum selesai. Sebulan yang lalu yang punya meninggal dunia, padahal tukang belum pindah dari rumahnya. Ya, tukangnya masih kerjain hal-hal kecil masih di rumahnya. Ana berpikir subhanallah, ini dunia. Ya, ini dunia. Nggak boleh kita punya mimpi kejauhan di dunia ini. Mimpi yang jauh itu di akhirat. Dunia itu kita menghayal nanti akan begini, nanti begitu, nanti rumahnya di sini, nanti fasilitasnya begitu. Baru jadi. Diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Belum lama juga seorang teman kaya raya luar biasa, punya anak beberapa orang, salah satunya laki, yang lainnya perempuan, sangat kaya, triliuner dia ini. Subhanallah, qaddarallahu ma syaa fa'al. Anaknya yang usianya baru 30 tahunan lagi liburan meninggal dunia. Anak berpikir subhanallah, orang lain menghayalkan kalau jadi anaknya si fulan nih masa depan cerah, ya, insya Allah dapat warisan triliunan. Allah takdirnya beda, anaknya dipanggil duluan sebelum abahnya. Allah, memang kita ini gak boleh hayal dunia, gak boleh menghayal kejauhan di dunia. Ketika Allah mewajibkan jihad, sebagian besar kita, ya Allah, disuruh perang. Ayatnya, kutiba alaikumul qital, diwajibkan bagi kalian qital, berperang wajib. Ini baru dengar nih ayatnya, berperang wajib nih. Ya, mau berangkat berperang, Bu? Ya, berperang. Masya Allah, dikatakan wajib kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau misalnya ada orang ini berperang wajib, terus kalau kita nggak berperang dosa dong, gimana? Kan wajib berperang, gimana? Ingat tadi saya menjelaskan bahwa semua kewajiban itu dibatasi dengan syarat. Ingat ya, dan di antara syarat itu adalah kemampuan. Ya. Mampu itu bukan bicara mampu fisik. Saya sekali sehat walafiat, wajib dong berangkat jihad. Yang namanya jihad itu nggak bisa sendirian. Kemudian saya ketemu tentara Yahudi, saya lompatin, saya gigit kupingnya gitu misalnya. Nggak bisa begitu. Namanya jihad ini pakai pertimbangan, pakai perhitungan. Ya, bukan bawa senjata, lihat senjata di rumah ada pisau dapur keluar bunuh-bunuhin Yahudi di jalan. Ya, bukan begitu. Namanya jihad. Ini bukanlah suatu amalan yang dilakukan secara personal, tapi berjamaah.
yang tidak dilakukan secara, ayo sekampung ini ya, sepal meriam kita sepakat, kita ngasah pisau dan sebagainya, kita jihad lawan orang Yahudi atau Nasrani atau yang lain sebagainya. Nggak bisa seperti itu. Jihad itu harus disuarakan oleh ulil amr, oleh pemimpin, ya. Nggak bisa acak-acakan, sporadis, nggak boleh. Jihad itu harus terstruktur, teratur. Siapa yang melakukan, yang membuat strategi, siapa yang memimpin, siapa yang membuat strategi, langkah apa yang harus dilakukan, strategi mana yang harus didahulukan dan mana yang, dan seperti itulah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pemimpinnya umat Islam ketika di Mekah, tapi di Mekah nggak ada jihad sama sekali. Kenapa? Karena umat Islam lemah, umat Islam tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuatan. Jumlah mereka lebih sedikit dari jumlah orang kafir. Persenjataan mereka lebih lemah daripada orang-orang kafir. Yang itu tidak memungkinkan dan bahkan tidak boleh dalam kondisi seperti ini untuk berjihad. Nah, ketika hijrah ke Madinah, ketika hijrah di kota Madinah, jumlah sudah semakin banyak. Hampir seluruh kota Madinah menjadi muslim, mukmin, dan kemudian umat Islam memiliki negara, memiliki kedaulatan, dan mulai memiliki kedudukan yang disegani. Maka di saat itulah diwajibkan oleh Allah berperang. Ya, mereka berjihad. Dan Allah menyebutkan wa huwa kurhul lakum. Dan kalian benci itu, kalian gak suka dengan berperang. Karena apa? Karena penuh dengan kelelahan, kesusahan, bayangan kematian, ancaman kematian. Sebagian orang beranggap, waduh kalau berangkat perang ya udah nggak pulang, ya. Bisa kebayang nggak misalnya melepas orang tuanya, melepas suaminya, atau melepas anaknya untuk berangkat berperang, jihad, ya, nah, berangkat. Dan orang-orang saleh terdahulu, orang-orang saleh terdahulu, ibu-ibu salehah terdahulu, mereka itu berharap anak-anaknya itu mati syahid. Berharap anak-anaknya itu mati syahid. Kenapa? Kalau dia punya anak yang mati syahid, maka dia berharap anaknya nanti akan bisa memberi syafaat kepada dia. Karena orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala bisa memberi syafaat untuk 70 orang keluarganya. Begitu. Sehingga sebagian sahabat mereka mengatakan, saya itu, kata kalau Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, beliau ditanya tentang memberi nama anak-anaknya. Saya beri nama anak-anak saya dengan nama para syuhada. Ditanya, kenapa memberi nama dengan para syuhada? Kenapa kok tidak memberi nama dengan nama-nama para nabi? Bukankah para nabi lebih mulia daripada para syuhada? Kata beliau, benar. Tapi nabi itu nggak ada lagi. Kalau sudah nabi, nama nabi ini nggak bisa diulang. Nabinya nggak bakal ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi nabi lagi. Tapi syuhada masih mungkin ada lagi. Ya, yang mati. Saya berharap anak-anak saya mati syahid di jalan Allah. Ada orang tua yang berharap anaknya mati syahid di jalan Allah? Ada ibu-ibu? Jangan ya. Hah? Kenapa takut? Hah? Emang nggak berharap anaknya mati? Tetap mati. Ya, ya kan? Mau sesayang apapun kita kepada anak kita, pasti mati anaknya. Mau kita dulu, mau dia dulu. Benar ya? Harus yakin itu. Dan tidak ada mati yang lebih mulia ketimbang mati syahid. Tidak ada mati yang lebih mulia ketimbang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyebutkan di dalam ayat ini, wa huwa kurhul lakum. Kematian itu, peperangan itu kamu benci. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik untukmu. Kenapa baik? Karena pahalanya besar. Karena juga pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa pahala jihad itu bisa melindungi seseorang dari azabnya, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Juga kemenangan melawan orang-orang kafir, ghanimah, harta, perolehan perang dan lainnya sebagainya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk untukmu. Kamu suka nyantai, mager, gabut, nggak ngapa-ngapain. Ya nyantai, kamu suka dengan yang seperti itu. Ya, bersenang-senang, jalan-jalan, refreshing. Kamu bisa jadi menyukai sesuatu.
wa huwa syarrul lakum, padahal itu tidak baik untukmu, padahal itu buruk untukmu. Kenapa? Karena dengan segala kesantaian itu kamu tidak punya misi, tidak punya visi dalam hidup, tidak memiliki misi dalam hidup, tidak ada program untuk bagaimana berdakwah, bagaimana berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menjadi objek korbannya orang-orang kafir, dikuasai oleh mereka, dipengaruhi oleh mereka. Maka kamu menjadi bangsa atau umat yang hina, rendah, dan kehilangan pahala yang besar, kehilangan martabat dan kehormatan dan harga diri. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik untukmu, dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk untukmu. Kata para ulama, ini berlaku terhadap semua perintah-perintah dan larangan-larangan syariat, bukan hanya berperang, tapi semua perintah syariat. Seringkali berat bagi kita untuk menjalankan sholat tepat waktu, untuk mengeluarkan zakat, atau berangkat haji atau umrah, atau ibadah-ibadah yang lainnya, yang sebagian besar kita merasa berat karena itu mengorbankan jiwa, mengorbankan harta, mengorbankan waktu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi kecenderungan kita terhadap dunia, hidup yang santai, hidup yang senang-senang, hidup yang mewah-mewah, itulah kondisi kehidupan sebagian besar manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwa sesuatu yang kalian sukai itu bisa jadi sesuatu yang buruk untukmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu dan kalian tidak tahu apapun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita ketika mewajibkan tentang sesuatu. Terkadang kita ini menganggap apa yang Allah perintahkan itu sesuatu yang enggak baik buat diri kita, karena keterbatasan ilmu dan pemahaman kita. Kok saya disuruh begini ya? Kok saya harus begitu ya? Padahal saya pengennya begini, saya pengennya begitu, saya ingin sesuatu yang berbeda. Namun Allah ingatkan bahwa apa yang kamu inginkan untuk dirimu belum tentu baik untukmu. Apa yang tidak kamu inginkan untuk dirimu belum tentu buruk untukmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu dan kalian tidak tahu sama sekali. Kemudian ayat yang lainnya yang menjelaskan tentang keutamaan jihad adalah surat At-Taubah ayat 41. Surat At-Taubah ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Surat At-Taubah ayat 41. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada orang-orang mukmin untuk membangkitkan semangat mereka di dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Infiru khifafan wa thiqala. Berangkatlah kalian walau dalam keadaan ringan maupun berat, lagi senang, lagi semangat atau lagi malas, lagi musim dingin atau musim panas, dalam setiap kondisi. Ketika diperintahkan jihad, berangkat jihad. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berjihadlah kamu dengan harta kalian, nyawa kalian di jalan Allah. Korbankan itu di jalan Allah. Maksimalkan apa yang bisa kalian lakukan untuk mengorbankan itu semuanya di jalan Allah, baik itu harta maupun nyawa. Ini menunjukkan kepada kita ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana wajibnya jihad dengan nyawa, demikian pula wajibnya jihad dengan harta, sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ketika kita mengetahui saudara kita kaum muslimin yang di banyak negeri yang mereka sedang berjihad melawan musuh-musuh mereka seperti umat Islam di Palestina terhadap Yahud, kita wajib membantu mereka, tolong mereka semaksimal yang bisa kita lakukan. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, bahwa berjihad itu dengan harta dan nyawa adalah lebih baik bagi kalian ketimbang kalian tidak melakukannya. Ya, karena di situ mengandung ridhanya Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan di sisinya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
dan bagaimana masuknya tentara Allah Subhanahu wa taala yang lainnya bersama kaum muslimin di dalam jihad fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu adalah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan juga di surat At-Taubah ayat 111. Surat At-Taubah ayat 111. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'azim. Siapa yang bisa bacakan terjemahannya? Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikianlah itu kemenangan yang agung. Subhanallah. Ayat ini menunjukkan di antara kemuliaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita tahu harta kita, nyawa kita milik Allah, dari Allah, milik Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika seorang mukmin yang benar imannya dan di saat adanya syariat jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dia menyambut syariat itu sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya, dia keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk itu, bahwa semua yang dia lakukan, semua yang dia korbankan di jalan Allah tidak ada yang sia-sia. Allah sampaikan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin nyawa mereka dan harta mereka. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan berita yang benar, janji yang benar, dengan transaksi yang terbesar yang Allah berikan, transaksi yang dahsyat. Allah membeli dari orang-orang mukmin nyawa dan harta mereka. Yang itu adalah, kita tahu bahwa nyawa kita adalah yang termahal dalam diri kita. Tapi ketika dibeli oleh Allah, apakah kita mau jual? Ya, jual belinya dengan Allah. Allah beli nyawamu. Diganti apa oleh Allah? Bi anna lahumul jannah. Diganti surga oleh Allah. Yang di dalam surga semua kenikmatan, apa yang diinginkan, apa yang diharapkan, segala kesenangan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kebahagiaan, tempat-tempat yang kekal dan abadi, yang indah. Jangan pernah dibayangkan keindahan surga dengan tempat yang paling indah yang pernah kita lihat atau kita dengar atau kita simak di dunia. Seindah apapun ketika seseorang menggambarkan sebuah istana yang megah di tengah perkebunan yang luar biasa, dengan bunga-bunganya, dengan tanaman-tanamannya, dan sungai yang mengalir di sisinya, dengan air terjun yang terlihat misalnya, dengan hawa yang dingin dan sejuk, itu semuanya tidak bisa dibandingkan dengan jannah, dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi surga itu kekal abadi. Surga itu kekal. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang akad ini, tentang jual beli ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengganti nyawa dan harta yang mereka korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan firman-Nya, untuk memuliakan agamanya ini. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka membunuh dan mereka dibunuh. Mereka melakukan ini semuanya karena memenuhi akad yang telah mereka sepakati, bahwa loyalitas di hati mereka bukan demi kenyamanan pribadi,
Ya, antum melihat mereka yang berjihad di jalan Allah. Mereka ini tahu bahwa diam saja, nggak ngapa-ngapain, tidak melakukan reaksi perlawanan seperti misalnya sebagian di masa perjuangan kemerdekaan misalnya. Ada orang-orang yang dikenal dengan istilah Londo Jowo. Tahu Londo Jowo? Ya, anteknya Belanda. Dia anteknya Belanda. Sehingga ketika bangsa Indonesia ini menyuarakan kemerdekaannya, orang-orang yang selama ini sebelumnya mendapatkan banyak fasilitas dari Belanda, mereka merasa nggak senang. Ya, bagaimana mereka senang dengan itu? Mereka sendiri dapat fasilitas dari Belanda, mereka dapat rumah, dapat aset, dapat jabatan, dapat ini dan itu. Mereka nggak bakal suka untuk melakukan perlawanan terhadap para penjajah ini. Demikian pula orang-orang yang berjihad, orang-orang munafik tidak suka berperang bersama Nabi SAW dan orang-orang beriman. Maka mereka terus menggembosi gerakan jihad ini, jangan sampai berperang bersama Nabi Muhammad SAW atau dengan para sahabatnya, karena di situ mengandung kesusahan. Ya, di situ kalau nggak membunuh, ya dibunuh. Namun Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwa fayaktuluna wa yuqtalun, mereka membunuh dan mereka dibunuh. Dua-duanya nggak masalah karena itu dikorbankan karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan dua-duanya mendapatkan janji surga. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Itulah janji yang benar yang Allah telah janjikan di dalam kitab-kitab suci termulia, yaitu Al-Quran, di dalam Taurat, di dalam Injil, dan di dalam Al-Quranul Karim, yang semuanya sepakat dengan janji yang mulia ini, bahwa mereka yang berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mengorbankan nyawa dan hartanya di jalannya, Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan untuknya surga. Wa man awfa bi ahdihi min Allah. Siapa lagi yang memenuhi janjinya? Siapa lagi yang lebih memenuhi janjinya melebihi Allah Subhanahu Wa Taala? Fastabshiru, maka bergembiralah kalian. Bergembiralah kalian bi bai'ikum alladzi bay'atum bihi, dengan transaksi yang Allah telah akadkan ini. Ya, hendaklah kalian bergembira dengan transaksi yang telah dibeli oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Wa dzalika huwal fawzul azim, dan itulah adalah kesuksesan yang agung, yang besar, yang mulia. Tidak ada kesuksesan yang jauh lebih besar melebihi kesuksesan di mana Allah menempatkan seseorang di kebahagiaan yang kekal abadi, nikmat yang kekal, mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu merupakan nikmat terbesar di sisinya. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, cukuplah kalau kita ingin mengetahui seberapa besar keberuntungan orang yang menghadiri transaksi atau melakukan transaksi ini, cukup kita mengenal dengan siapa yang membeli. Siapa yang beli? Allah. Yang membeli adalah Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Ghaniyyul Karim, yang maha kaya dan maha dermawan. Cukup kita kenal bahwa kita bukan transaksi dengan siapa, tapi transaksi dengan Rabbul Alamin, Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian bagaimana Allah memberikan harganya. Apa yang Allah kasih harganya? Dibeli dengan apa? Jannah, surga. Dibeli dengan surga. Dibeli dengan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan subhanallah, dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dipertukarkan di sini? Nyawa dan harta. Dan itu adalah sesuatu yang paling dicintai oleh diri kita masing-masing. Artinya yang melakukan transaksi yang paling agung dan mulia Allah Subhanahu Wa Taala. Harganya adalah surga. Yang diperjualbelikan yang paling berharga. Kalau kita melihat bagaimana ini semua hal-hal yang termahal, maka jangan heran bahwa orang-orang yang menceburkan dirinya di dalam transaksi ini, dia mendapatkan hal-hal yang termulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di surat An-Nisa ayat 95, kita melihat surat An-Nisa ayat 95. Bagaimana kemuliaan jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hal ini, ayat-ayat ini sudah sangat banyak memenuhi ayat Al-Quran. Namun ketika dibacakan di hari ini, dibahas,
disampaikan terjemahannya dan penjelasan ayat-ayat ini, bagi sebagian kita mulai deg-degan ini, ya. Ya Allah, ini ada ayat-ayat begini di Al-Quran, perintah untuk berperang, berjihad, dibeli nyawa dan harta. Kapan diamalkan? Ya, ini nggak kepikir bagi sebagian kita. Tapi kita melihat bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan di dalam surat An-Nisa ayat 95 perbandingan mereka-mereka yang berjihad dan yang tidak berjihad. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa kullu wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Tidak sama antara mukmin yang duduk, yang enggak ikut perang, ya, yang tidak mempunyai uzur, ya, enggak ikut perang, enggak ada alasan, ya, tapi dia enggak berjihad. Tidak sama dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya di atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik, yaitu surga. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam ayat ini tentang tidak samanya orang yang berjihad dengan orang yang tidak berjihad. Orang yang berjihad yang keluar berperang melawan musuhnya, mereka mengorbankan jiwa dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak sama dengan orang-orang yang bermalas-malasan, yang duduk, yang main aman, yang main aman di dalam ibadahnya dan amalnya. Beda dengan orang-orang yang punya uzur, ya. Selain orang yang punya uzur, kata Allah di dalam ayat ini, seperti orang yang sakit, buta, cacat, yang mereka tidak punya bekal untuk berangkat jihad. Ini beda dengan orang-orang yang tidak berperang sedangkan dia punya uzur. Ya, orang-orang yang punya uzur dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dan itu bukan berarti sebagaimana kata para ulama, bukan berarti kalau punya uzur maka dia kemudian di dalam hatinya dia nyantai-nyantai saja. Seorang mukmin walaupun dia mendapatkan uzur karena dia buta misalnya atau dia cacat misalnya, harus ada di dalam semangat di dalam hatinya untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memiliki semangat untuk berperang walaupun dia tidak berangkat, tapi semangat itu harus ada. Ya. Maka orang-orang yang memiliki uzur, kata para ulama di dalam menafsirkan ayat ini, namun di dalam hatinya tidak ada semangat untuk berjihad, maka statusnya sama dengan orang-orang yang enggak punya uzur dan dia tidak mau berjihad. Ya, yang tidak mau berjihad. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang berniat untuk berjihad di jalan Allah walaupun dia tidak mendapatkan musuh, ya, berapa sangat sering Nabi SAW melakukan suatu peperangan, berangkat jihad, keluar dari kota Madinah tapi nggak ketemu musuh, akhirnya pulang kembali ke kota Madinah dan tidak terjadi peperangan sama sekali, dan pahalanya sudah tercatat. Ya, pahalanya tercatat seperti berjihad melawan orang-orang kafir. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah melebihkan mereka dengan satu derajat, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang yang berjihad, wa kullu wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Allah Subhanahu wa taala melebihkan orang-orang yang berjihad dibandingkan orang-orang yang tidak berjihad dengan pahala yang besar. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Juga di dalam ayat yang lainnya di surat As-Saff, ya, silahkan lihat, saya tidak tahu di ayat keberapa karena surat As-Saff suratnya pendek sekali. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, surat As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu
Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian saya tunjukkan kepada kalian dengan sebuah transaksi yang akan menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'adzim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian saya tunjukkan kepada kalian dengan perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih? Allah sampaikan dalam ayat ini tentang tijarah, tentang perdagangan. Tapi perdagangan itu membuat orang yang melakukan transaksi ini selamat dari azab yang pedih. Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulih. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan kalian berjihad di jalan Allah dengan harta kalian dan nyawa kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bahwa itu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad itu adalah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan Allah memasukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn, dan rumah-rumah yang indah, tempat-tempat tinggal yang mewah di surga Aden. Yang Allah sebutkan dzalikal fawzul 'adzim, dan itulah kesuksesan yang besar. Subhanallah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tidak samanya orang yang berjihad dengan orang yang tidak berjihad. Bagaimana Allah tempatkan mereka dengan sangat mulia, ditambah lagi dengan ampunan, ditambah lagi dengan rahmat dan derajat yang tinggi, yang luar biasa yang Allah janjikan kepada mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ayat-ayat yang serupa yang menjelaskan ayat 10 sampai 12 dari surat As-Saff, ayat-ayat yang serupa yang menjelaskan tentang keutamaan jihad ini begitu banyaknya di dalam Al-Quran. Dan setiap muslim jangan a priori dengan ayat-ayat yang seperti ini. Jangan sampai ketakutan, ya Allah, ini ayat-ayat jihad baru kali ini dibaca, baru kali ini diketahui arti dan maknanya, yang konsekuensinya ini mengorbankan nyawa dan harta. Mati itu sama saja rasanya. Mau mati di tempat tidur sama mati dibunuh Yahudi sama. Ya, sama mati, sama nyawanya keluar sama. Ya beda. Tapi setelah kematian beda. Ya. Orang yang takut mati tidak membuat dia lama hidupnya. Orang yang berani mati untuk jihad di jalan Allah bukan berarti kemudian dia cepat matinya. Enggak seperti itu. Karena semua orang itu ditentukan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak para mujahidin dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mereka jihad, tapi enggak mati di medan perang. Contohnya siapa? Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Siapa yang enggak tahu Khalid ibn Walid? Sejak masuk Islam terus hadir perang. Enggak pernah mundur. Di perang Mu'tah radhiyallahu anhu wa ardhah, beliau memimpin pasukan umat Islam yang jumlahnya 30.000 orang. Musuhnya orang-orang Nasrani dari Romawi itu 200.000 orang. 200.000 lawan 30.000. Ya, enggak sebanding sama sekali. Ini Khalid ibn Walid enggak mundur sama sekali, enggak membelakangi musuh sama sekali. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan strategi perangnya Allah menangkan mereka. Mereka pulang, ya ada yang mati, ada yang terbunuh. Bisa dibayangkan enggak? 30.000 lawan 200.000.
Khalid ibn Walid di dalam peperangan itu mematahkan 9 pedang. Jadi 9 pedang ini karena seringnya dipakai nebas orang kafir, patah pedangnya, ganti pedang yang kedua. Dipakai nebas orang kafir, patah lagi pedang kedua, sampai 9 pedang. Pedang ke-10-nya masih kepegang di tangan. Kira-kira umat Islam mati berapa pada waktu perang Mu'tah? 30.000 lawan 200.000. Berapa umat Islam yang mati terbunuh? Kurang lebih berapa? Hah? Lawannya 200.000. Hampir-hampir 1:10, hampir-hampir. Ya. Satu orang lawan hampir 10 orang. Kira-kira mati berapa umat Islam? Kira-kiranya 30.000 lawan 200.000. Mati berapa? Mati 12 orang. Cuman 12 orang sahabat yang meninggal dunia. Ya, sebagian besarnya hidup mendapatkan kemuliaan dan kemenangan. Orang kafir ribuan yang mati. Ribuan mereka yang mati. Karena jihad ini memang kadang sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi mereka atau kita nggak sadar bahwa di balik jihad ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertolongan Allah itu jauh lebih besar dari pengorbanan yang kita lakukan. Kalau bicara hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dan orang itu bertanya, "Dullani ala amalin ya'dilu al-jihad." Tunjukkan kepadaku ya Rasulullah amalan yang setara pahalanya dengan jihad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ajiduhu." Enggak ada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada. Qala fahal tastati'u idza kharaja al-mujahid an tadkhula masjidaka fataqumu wa la taftur wa tasumu wa la tuftir? Qala wa man yastati'u dhalik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa bisa kamu ketika seseorang keluar berangkat jihad, dia berangkat jihad, selama dia berangkat jihad berhari-hari atau bisa jadi sebulan misalnya atau 2 bulan bisa jadi, kamu sholat gak berhenti-berhenti, gak istirahat-istirahat, kamu puasa gak buka-buka sampai orang itu pulang. Siapa yang sanggup? Orang itu ya gak bakal bisa ya Rasulullah. Itu pahalanya jihad ngalahkan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Qila li ya Rasulullah, ayyun nasi afdal?" Ada seorang bertanya, "Ya Rasulullah, manusia yang manakah yang terbaik?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mu'minun yujahidu fi sabilillahi bi nafsihi wa malihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukmin terbaik adalah seorang mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan nyawa dan hartanya. Kemudian ditanya lagi, "Tsumma man?" Kemudian siapa ya Rasulullah? Qala mu'minun fi syi'bin min asy-syi'ab yattaqillaha wa yad'u an-nasa min syarrih. Yang kedua, mukmin yang terbaik adalah seorang mukmin yang tinggal di salah satu perkampungan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi keburukan manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "La ghadwatun fi sabilillahi aw rauhatun khairun minad dunya wa ma fiha." Berjalan di pagi hari atau di sore hari di jalan Allah, di jihad, berjalannya saja belum ketemu musuh ini, berangkat di sore atau di pagi hari, itu lebih baik pahalanya daripada dunia dan seisinya. Ya, baru jalannya saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya, hadis ini riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, "Ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi." Orang yang jaga malam doang, bukan perang nih, cuma jaga malam saja, teman-temannya tidur dia berjaga sehari semalam, lebih baik ketimbang puasa 1 bulan penuh dan sholat 1 bulan penuh. Orang sebulan puasa
nggak berhenti, sebulan sholat nggak berhenti, pahalanya masih kalah dengan orang yang semalaman berjaga di jalan Allah. Wa in mata fihi jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'malu wa ujri alaihi rizquhu wa aminal fattan. Kata Nabi SAW, kalau dia sedang jaga di pos jaga ini kemudian dia mati, mungkin karena ajalnya, mungkin karena kedinginan, mungkin karena jatuh, mungkin karena ditembak oleh musuh, maka kata Nabi SAW, pahala amalnya terus mengalir untuknya, pahala rizkinya untuk orang itu di alam barzakh nggak putus-putus, dan dia selamat dari pertanyaan munkar dan nakir, nggak lagi ditanya di kubur. Orang yang mati syahid nggak tanya di kubur, ya. Dan juga diingatkan oleh Nabi SAW dalam Sahih Muslim, man mata walam yaghzu walam yuhaddits bihi nafsah mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa yang meninggal dunia dan tidak pernah berperang, dan di dalam hatinya nggak punya cita-cita untuk berperang di jalan Allah, dia mati di salah satu cabang kemunafikan. Ya, seorang muslim mukmin yang imannya benar, dia harus punya cita-cita kapan suatu saat berjihad di jalan Allah, walaupun belum tentu kedapatan, belum tentu. Tapi kalau ada kesempatan itu dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, dia mati di salah satu cabang kemunafikan. Allahu akbar. Dalam hadis yang lainnya, dalam riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, "Mathalul mujahidi fi sabilillahi kamathalis sha'imil qa'im wa tawakkal 'ala Allah lil mujahid fi sabilillah bi an yatawaffahu an yudkhilahul jannah aw yurji'ahu saliman ma'a ajrin aw ghanimah." Wa tawakkal Allah lil mujahid. Perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah seperti orang yang berpuasa dan orang yang sholat tanpa berhenti. Dan Allah menjamin bagi orang yang berjihad di jalannya bahwa Allah Subhanahu wa taala jika mewafatkannya dia akan masuk surga. Kalau dia dipulangkan dalam keadaan selamat, maka dia mendapatkan pahala dan atau ghanimah, ya, harta perolehan perang. Dan sebagaimana tadi ana ingatkan bahwa lemahnya umat Islam saat ini adalah karena mereka cinta dunia dan takut mati, sehingga mereka ketakutan ketika bicara tentang jihad di jalan Allah. Ada seseorang, subhanallah, seorang alim di zaman tabi'in yang bernama Abdullah ibn al-Mubarak. Beliau itu orang alim, tapi ketika ada kesempatan jihad, ikut jihad. Orang alim, ada kesempatan jihad, ikut berangkat jihad. Ketika sekali waktu di tahun 171 Hijriyah terjadi peperangan di Turtus, ya, beliau mengingatkan teman-temannya para ulama yang lainnya, di antaranya Fudail bin Iyad. Beliau mengirim surat kepada teman-temannya orang-orang yang ahli ibadah ini, sedangkan dia orang alim juga tapi ikut berjihad di jalan Allah. Beliau menulis surat seperti ini: Ya abidal haramaini law absartana la'alimta annaka fil ibadati tal'abu man kana yukhdhibu khaddahu bidumu'ihi fanuhuruna bidima'ina natakhaddabu أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب ريح العبير لكم ونحن عبيرنا وهج السنابك والغبار الأطيب ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب لا يستوي غبار خير الله في ألف امرئ وغبار نار تلهب هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت ولا يكذب. Beliau mengatakan, wahai orang-orang yang sedang beribadah di tanah suci Mekah dan Madinah, andai kata kalian melihat bagaimana kami dengan musuh-musuh kami, maka kalian tahu bahwa sebetulnya kalian sedang main-main dengan ibadah kalian. Kalian melumuri pipi-pipi kalian dengan air mata, sedangkan kami melumuri leher-leher kami dengan darah kami. Orang-orang yang melelahkan kudanya di dalam kebatilan, sedangkan kami melelahkan kuda-kuda kami di dalam peperangan. Dan angin yang bertiup kepada kalian, sedangkan perjalanan kami bertiup, kami berhadapan dengan debu-debu yang terbaik. Bukankah telah sampai kepada kita sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
ucapan yang benar yang tidak akan pernah berbohong, bahwa tidak sama debu yang diterbangkan oleh kuda-kuda di jalan Allah, tidak sama dan tidak akan pernah ketemu dengan debunya neraka jahanam. Ini kitabullah Al-Quran berbicara demikian, berbicara di dalam Al-Quran. Bukankah orang yang mati syahid tidak mati? Orang yang mati syahid dia tidak akan pernah mati. La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kira orang yang mati terbunuh di jalan Allah itu mati, tapi mereka hidup di sisi Allah, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Fudail bin Iyad membaca surat ini, beliau menangis. Beliau berkata, "Shadaqa Abu Abdurrahman wa nasah." Dia telah berkata benar dan dia berkata jujur. Kemudian beliau berkata, menjawab surat itu dengan mengatakan, "Iya, kamu benar." Dan kemudian dia pun ikut serta di dalam jihad ini bersama di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang insyaallah akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, secara khusus nanti pada kajian yang akan datang kita akan membahas secara spesifik tentang keutamaan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan membahas secara khusus keutamaan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang seorang mukmin, seorang muslim yang beriman kepada Allah berangan-angan, berharap, mereka menangis ketika mereka mengetahui ada kesempatan untuk berjihad di jalan Allah, namun mereka tidak berangkat. Mereka tidak berangkat, itu membuat mereka, hati mereka terenyuh karena itu. Hati mereka sedih karena mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa berangkat berjihad di jalan Allah. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat At-Taubah ayat 92, Allah sampaikan, "Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi wa tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun." Dan tidak pula berdosa, tidak berdosa orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberi kendaraan. Mereka datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya mau jihad, saya mau berangkat ya Rasulullah, tapi nggak punya bekal. Kalau ada bekal ya Rasulullah, ada kendaraan, saya mau berangkat, saya mau berjihad di jalan Allah, saya mau berjuang." Supaya kamu memberi mereka kendaraan. Lalu kamu berkata, "Aku tidak memiliki kendaraan untuk membawamu." Tapi Nabi SAW sangat terbatas pada saat itu. "Saya nggak ada yang bisa membawa kamu." Akhirnya terpaksa orang-orang itu tidak bisa berangkat berjihad. Lalu mereka kembali pulang, sedangkan mata mereka bercucuran air mata karena sedih, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan. Jadi sedihnya karena nggak berangkat jihad, nangis karena tidak berangkat jihad. Ini bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum seperti itu. Jadi kalau ditanya akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana level Islam dan imannya kita dengan para sahabat, ya bagaimana ujung kuku dengan seluruh tubuh, ya mereka dengan semangatnya untuk mati di jalan Allah, kita hidup senang. Mereka semangatnya berjuang dengan seluruh harta dan nyawanya, kita sedekahnya recehan, ya kita cari yang paling kecil, tapi mereka dengan nyawanya, dengan hartanya. Dan kemudian jangan heran kalau mereka diberi kemuliaan dunia oleh Allah dan kemuliaan akhirat. Bagaimana mereka ditempatkan tempat-tempat yang tertinggi, karena seperti itulah mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Sampai di sini kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Silakan. Yang kedua, apakah mungkin kami ibu-ibu ini yang sudah rajin bekerja untuk melakukan jihad berperang di jalan Allah? Yang ketiga, Indonesia punya angkatan bersenjata, ya, atau abdi-abdi angkatan bersenjata. Mereka memang disiapkan untuk berperang, tapi kan selama ini nggak ada perang. Apakah mereka mendapatkan pahala jihad?
Barakallahu fiik. Yang pertama, apakah yang dikatakan mati syahid itu hanya mati di medan perang? Jawabannya tidak. Ya, nanti dalam kajian yang akan datang kita akan membahas beberapa orang yang kematian mereka dihitung sebagai mati syahid. Seperti apa? Seorang ibu yang melahirkan dan meninggal dunia, wanita yang meninggal ketika nifas, ya, seorang yang terkena wabah, mati karena wabah penyakit tertentu yang sedang terjadi, ya mati syahid. Ya, orang yang sakit perut, dia mati syahid. Dan beberapa hal, yang mati terbakar hidup-hidup, yang mati tenggelam, dia mati syahid. Beberapa hal yang ditegaskan oleh Nabi SAW bahwa status orang-orang itu mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk menunjukkan bahwa syuhada di dalam umat Muhammad SAW ini sangat besar. Ya, orang-orang yang mati syahid di kalangan umat Muhammad SAW ini sangat banyak dan sangat besar. Ya Rabb, Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita termasuk di antara mereka yang mati syahid. Amin ya Rabb. Kemudian yang kedua, pertanyaan tadi apa Bu Evi tentang ibu-ibu, apakah ada peluang untuk mati syahid atau berjihad? Itu jihad mungkin ya. Telah dibahas bahwa jihadnya muslimah itu haji. Ya. Niat untuk haji, berangkat haji itu niat untuk jihadnya seorang muslimah. Ya. Banyak yang belum haji di sini. Ada. Ya Rabb, semoga bisa berangkat haji tahun ini. Mau diberangkatin, ya diberangkatin oleh Allah lah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus asa untuk minta kepada Allah, dan ketika minta kepada Allah Subhanahu wa taala jangan nanggung-nanggung. Ya, karena Allah yang kita sembah ini Maha Kaya, Maha Dermawan. Berapa banyak orang yang berangkat haji padahal nggak punya apa-apa. Ya, anak berangkat haji itu tahun 2007. Belum dikenal sebagai ustadz. Belum dikenal sebagai ustadz. Anak baru hijrah ke Jakarta, nggak banyak kenal orang. Belum ada kerjaan, pengangguran. Ya, kebetulan ada teman saja karena tahu saya bisa bahasa Arab, tanya, ini kami dapat hadiah haji dari seorang syekh dari Saudi. Kami nggak tahu ngurusnya gimana. Anak bilang, anak juga nggak tahu. Anak orang baru di Jakarta. Terus, yaudah, coba deh urus aja. Coba datang ke Lipia sana. Tanya kepada salah seorang guru pengajar di situ gimana prosesnya. Maka anak iseng datang ke sana nanya, Syekh ini begini. Oh kamu coba ke atas militer di daerah Patra sana, ya Patra Kuningan. Akhirnya anak ke sana, ada atas militer ke sana, anak ke sana. Tanya, ini ada 2 orang dapat hadiah haji dan ingin diurus. Gimana cara ngurusnya? Nggak tahu. Ini 2 orang nggak tahu, nggak bisa bahasa Arab. Kamu siapa? Saya cuma nerjemahin doang, bantu 2 orang ini. Loh, kamu nggak pengen haji? Saya bilang, siapa orang Islam nggak pengen haji? Ya, akhirnya dia bilang, oh udah begini, 2 orang ini insya Allah akan berangkat, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kamu harus ikut, kata dia. Gitu dong. Bilang, saya nggak punya paspor, saya nggak pernah keluar negeri. Berapa lama saya tunggu? Seminggu. Saya bilang, seminggu saya urus paspor. Ya udah, seminggu kamu datang ke sini. Subhanallah, ngurus paspor waktu harusnya seminggu, agak telat jadinya. Agak telat waktu itu 10 hari kalau nggak salah. Padahal itu sudah mepet. Musim haji kan nggak kayak umrah, bisa sewaktu-waktu. Udah mepet. Ketika anak bawa lagi ke syekh yang dari Saudi ini, yang Lipia, syekh ini gimana? Waduh, ini telat ente. Anak nggak yakin ente berangkat. Sudah ditutup, sudah selesai semua. Data jamaah haji udah dikirim ke Saudi Arabia. Udah nggak bisa berangkat ente. Tapi nggak apa-apa deh, anterin aja ke sono, ke atas militer. Anda datang ke sana. Anda masih ingat sama orang Arabnya namanya Kolonel Said namanya. Anda ketemu sama dia. Dia nemuin di ruang tamunya. Dilihat paspor Anda, dilihat paspor Anda, dilihat Anda. Gara-gara ente. Kata dia gitu. Maksud ente Syekh? Maksud ente apa? Dari 3 hari yang lalu harusnya dokumen jamaah haji ini semua terkirim ke Saudi Arabia. Dari 3 hari yang lalu. Tapi internetnya kantor ini down dari 3 hari yang lalu dan belum beres sampai sekarang. Kayaknya nungguin ente, kata dia. Iya. Akhirnya apa? Sekantor atas militer nyalamin anak minta doa, nitip doa. Dipikirnya wali ini. Dipikir wali gitu ya. Dan subhanallah, antum tahu, anak berangkat kan pengangguran. Ya, anak minta izin orang tua, anak masih ada dua-duanya. Anak minta izin, tolong Bimi doain ya, anak mau berangkat haji. Terus, ente haji gimana ceritanya? Cerita ya apa adanya. Terus ente berangkat pakai apa? Ya berangkat
Bukan disediain tiket dan sebagainya. Bawa sangu. Sangu dari mana? Nggak ada duit. Nggak ada duit. Berangkat haji puluhan hari, nggak bawa fulus. Ada teman yang dengar, anak berangkat nggak bawa duit. Dia ngejar ke bandara. Anak nggak tahu kalau dia berangkat. Ngejar anak. Anak sudah boarding, teman anak telepon. Assalamualaikum, ente di mana? Anak udah boarding. Ya Allah, ente bawa fulus? Nggak bawa fulus. Anak datang mau ngasih sangu. Ya nggak bisa, anak nggak bisa keluar, udah boarding. Terus gimana? Udah tenang aja, anak kan tamunya Allah. Masa tuan rumahnya bakal nyanyiin anak? Ya, anak tamunya Allah, pasti tuan rumah pasti akan memfasilitasi semuanya. Dan alhamdulillah sampai di sana anak nggak kekurangan makan, nggak kekurangan, bahkan neraktir satu rumah. Kalau ada cerita luar biasa. Nggak cukup sampai di situ, anak telepon ke keluarga anak, ke istri, sama jangan berharap punya oleh-oleh ya, karena anak prihatin nih berangkatnya nih nggak bawa sangu. Ya, berangkat aja sudah syukur-syukur. Subhanallah, dapat rezeki di sana, anak bisa beli oleh-oleh buat abah, anak, umi, anak, istri, anak-anak semua kebeli oleh-olehnya. Subhanallah. Wali murid. Begitu. Jadi subhanallah, jangan pernah ngecilin doa kita ke Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan kalau kita doanya kayaknya kalau ngelihat dari jerih payah anak nih, tabungan ini nggak kebeli-beli, ini nggak kebayar-bayar hajinya. Jangan ngelihat dari jerih payah kita. Serahkan kepada Allah full, maka bakal berangkat berkali-kali. Ya, ketika serahkan full ke Allah, ya Allah, terserah caramu ya Allah, bukan cara anak, cara engkau ya Allah, pasti diberes. Jadi pertanyaan ketiga apa tadi Bu Evi? TNI dapat pahala atau enggak? Tergantung niatnya. Kalau TNI-nya kafir, pahala dari mana? Dosa ya. Ya. Kemudian yang kedua, kalau niatnya cuma bela negara, bukan bela agama, al-mujahid man qatala nafsahu li'ila'i kalimatillah, man qatala litakuna kalimatallahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang dengan tujuan untuk meninggikan firman Allah, dialah di jalan Allah. Tapi kalau cuma untuk dunia, cari gaji, dapat fasilitas, dapat bintang jabatan, dunia doang. Ya, dan tidak harus jadi anggota TNI untuk berniat termotivasi untuk jihad. Walaupun seperti kita sekarang ini, kita melihat saudara kita dizalimi di Suriah, di Sudan dan lain sebagainya, punya semangat, ya Allah kalau ada peluang berangkat. Itu kecatat niatnya oleh Allah. Ya kan? Sudah dihitung seperti orang yang berjihad. Walaupun dia cuma masih modal niat, karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang niatkan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada kajian yang akan datang secara khusus kita akan bicara tentang keutamaan mati syahid. Ada yang pengen mati syahid? Ya Rabbana ya Karim, Allahumma ja'alna minasy syuhada. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.